Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya ahli gizi Karin Zikanisha. Kakaknya namanya siapa? Pagi Mbak, nama saya Raina. Raina ya. Umurnya berapa Raina? Saat ini saya masih 17 tahun Mbak. Oke. Raina ya, 17 tahun. Jadi, gimana kabarnya hari ini Raina? Iya, jadi gini Mbak, saya itu akhir-akhir ini sering banget ngerasa pusing, lemes gitu deh Mbak. Terus banyak teman saya yang bilang kalau muka saya itu pembawaannya kayak pucat, gak enak dilihat gitu. Oke. Kira-kira udah berapa lama Raina mengalami keluhan tersebut? Udah lumayan lama juga sih Mbak, sekitar kurang lebih sebulan lah Mbak ya. Kemarin tuh sempat periksa juga ke dokter dan ternyata HB saya rendah, terus cek darah dan hasil labnya tuh dapat 8 HB saya. Jadi keluhan pusing dan lemes Raina karena HB-nya rendah ya. Kalau datang bulannya gimana Raina? Lancar nggak? Sejauh ini lancar-lancar aja Mbak, nggak ada keluhan. Oke, kira-kira sebelumnya Raina punya riwayat penyakit infeksi? Saya alhamdulillah nggak pernah sakit-sakitan Mbak, nah baru inilah suka pusing sama lemes gitu. Oke. Kalau setiap harinya konsumsi makanan Raina gimana konsumsi makannya? Kalau saya itu kebetulan ditinggal sendirian di rumah dan nggak ada yang masak, jadi kalau mau makan pasti belinya di luar. Biasanya yang paling sering dibeli makanan yang seperti apa, Raina? Saya itu kalau beli makanan di luar itu sebenarnya macam-macam sih Mbak, tapi yang paling sering dibeli itu ya nasi goreng pinggir jalan gitu Mbak buat makan siang saya. Nasi gorengnya ada sayur sama lauknya nggak? Kalau nasi goreng itu saya biasanya beli yang nggak ada sayurnya Mbak, isinya palingan cuma telur dadar sama suiran ayam gitu. Oke. Kalau setiap harinya Raina makan berapa kali? Saya itu sebenarnya nggak biasa sarapan sama makan malam Mbak. Jadi kalau mau makan ya pas makan siang aja, nasi goreng sama biasanya jajan minuman milk tea gitu. Terus palingan habis ngemil ciki-ciki gitu Mbak. Oke. Baik Raina, terima kasih. Jadi di sini saya mau jelasin terkait keluhan yang Raina alami ya. Itu merupakan gejala dari masalah anemia. Jadi anemia itu adalah kondisi di mana tubuh kita memiliki kadar HB di bawah normal. Nah, HB yang dikatakan normal itu bagaimana? HB yang dikatakan normal yaitu apabila HB kita menyentuh angka 12, itu dikatakan normal. Nah, apabila di bawah angka tersebut, maka HB kita ya rendah dan itu merupakan kondisi yang perlu kita hindari. Nah, kemudian anemia ini memiliki gejala yang seperti Raina alami, ya tadi pusing ya, terus lemas. Nah, ini kalau gejalanya itu biasa disebut 5L. Lesu, letih, lunglai, lelah, sama lalai. Nah, lalai ini bisa jadi penyebab terjadinya anemia. Terus penyebabnya apa aja? Jadi penyebabnya itu bisa dari asupan zat gizi yang kurang, terus pendarahan seperti menstruasi, datang bulan tadi, dan penyakit infeksi. Nah, untuk mencegah anemia, itu Raina bisa dengan memperhatikan asupan makan sehari-hari, perlu adanya asupan zat besi, seperti itu Raina. Oh, jadi kira-kira dari mana saya bisa dapat zat besi itu Mbak? Nah, zat besi itu didapat dari golongan, sebenarnya ada dua sumber zat besi itu, jadi ada dari hewani dan dari nabati. Untuk nabati bisa didapat dari sayur-sayuran hijau, terus kacang-kacangan juga. Nah, yang perlu Raina ketahui untuk asupan zat besi dari sumber
nabati ini perlu disembari dengan konsumsi vitamin C, karena vitamin C itu membantu penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Nah, vitamin C ini bisa didapat pada buah-buahan, itu seperti buah jambu biji, dia kaya akan vitamin C. Kemudian yang paling direkomendasikan itu asupan sumber zat besi dari golongan hewani, seperti daging merah, kemudian hati ayam. Nah, itu sangat kaya sumber zat besinya. Dan zat besi dari sumber hewani ini itu mudah diserap oleh tubuh, makanya lebih dianjurkan gitu untuk golongan hewani karena mudah diserap oleh tubuh. Nah, selain itu ada juga makanan yang perlu dihindari saat Raina sedang konsumsi makanan sumber zat besi. Nah, yang perlu dihindari itu kayak susu, terus kopi, teh. Nah, ini perlu dihindari karena dia bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oh, jadi nggak boleh barengan gitu ya, Mbak? Misal makan nasi goreng terus minumnya tuh milk tea gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari, Raina. Solusinya bisa dikasih jeda sih, gitu. Misal makan siang, nasi goreng nih. Terus nanti 2 jam kemudian barulah boleh misal minum milk tea atau susu, teh yang tadi itu yang harus dihindari secara misal makannya barengan seperti itu. Gitu, Raina. Oh, oke deh Mbak. Saya baru tahu juga, Mbak. Ya, Raina. Gimana? Ada yang mau dikonsultasikan lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah saya sudah plong sih Mbak. Saya udah paham juga yang dijelasin tadi. Dan kayaknya udah cukup Mbak. Makasih banyak ya Mbak atas masukan dan informasinya. Oke, terima kasih kembali Raina. Jangan lupa diperhatikan ya konsumsi zat besinya. Iya Mbak, kalau gitu saya pamit ya Mbak. Ya, baik Raina. Terima kasih ya. Oke Mbak. Oke.